Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya percaya semua kita ini adalah orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan orang Kristen? Tentunya ya Bapak Ibu Saudara, karena saya mau membahas mengenai kata Kristen ini. Kenapa? Karena Kristen ini artinya pengikut Kristus. Ada banyak dari antara kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen yang biasa disebut oleh dunia, katanya mengikut Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengikut itu ada banyak sekali kondisinya. Ya. Ada yang ikut-ikutan, ada yang mengikut dengan benar, ada yang mengikut dekat, tapi ada juga yang mengikut dari jauh. Nah, apa yang menjadi poin di sini adalah kita akan menjadi seperti apa dan bagaimana itu ditentukan oleh jauh dekatnya. Pada waktu kita mengikut Tuhan Yesus, itu tidak seperti kita naik Metro Mini, Bapak Ibu Saudara, atau bus yang jauh dekat harganya sama. Tapi saya pikir kalau Metro Mini atau bus pun juga sometimes juga ada yang beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Semakin jauh ditarik ongkosnya lebih banyak kayaknya. Jadi nggak bisa jauh dekat sama begitu. Beberapa waktu yang lalu kita seringkali dengar ada satu lagu yang berkata gini, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam konten saya kali ini saya mau membahas mengenai ada banyak orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun mengikuti Kristusnya itu dari jauh. Apa yang menjadi pokok bahasan saya nantinya? Oke. Sebelum saya berbicara lebih lanjut di dalam konten kali ini, tentunya saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati diri berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengambil komitmen dalam hidup kami bahwa seumur hidup kami hanya akan menjadi pengikut-Mu Tuhan. Apa yang Engkau katakan kami mau ikuti. Kemana Engkau suruh kami melangkah, kami akan ikuti. Kemana Engkau memimpin kami akan terus mengikuti. Namun saat ini Tuhan, maafkan kami kalau seringkali kami mengecewakan Engkau. Karena di dalam pengiringan kami, di dalam pengikutan kami akan Engkau Tuhan, seringkali terjadi banyak kompromi. Seringkali terjadi banyak pertimbangan. Seringkali terjadi banyak dilema. Bahkan kadangkala di dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan, kami bernegosiasi dengan kondisi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Kami seringkali tidak setia mengikuti Engkau dengan benar. Seringkali kami hanya ingin mengikuti Engkau ketika kami sedang menaiki gunung, tapi kami tidak mau mengikuti Engkau ketika Engkau menuntun kami turun ke dalam lembah. Seringkali di dalam pengiringan kami akan Engkau, kami selalu ingin yang enak-enak saja. Maafkan kami sekali lagi Tuhan. Pada renungan singkat kali ini, ajar kami Tuhan. Bantu setiap kami untuk kami boleh
memahami bagaimana cara pengiringan kami dalam hidup ini. Di dalam pengiringan kami akan Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selama kita hidup di dunia ini kita menghadapi begitu banyak tawaran. Dunia senantiasa menawarkan banyak hal kepada kita. Bahkan saya seringkali memakai ilustrasi ini. Kenapa di tempat keramaian ada banyak orang atau ada banyak seringkali pengumuman yang berkata ada anak nangis cari orang tuanya, atau orang tua panik mencari anaknya. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka bisa terpisah satu dengan yang lain? Apakah mereka tidak saling memperhatikan? Apakah mereka tidak saling mengasihi dan menyayangi? Oh sangat. Tapi kenapa pada kenyataannya mereka bisa terpisah? Karena ada begitu banyak hal-hal di depan mata anak itu yang begitu menggoda dia, sehingga dia lupa akan kedua orang tuanya. Dia bisa lepas tangannya dari pegangannya, dan dia bisa meninggalkan orang tuanya hanya karena mengikuti apa yang sedang ditawarkan di depan matanya. Baru-baru ini kita melihat ada berita di televisi media sosial, anak kecil hanya dengan diberikan uang 5.000 lalu kemudian diajak jalan untuk membeli permen begitu atau apapun itu, dia bisa ikut Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebabnya sekali lagi hidup ini merupakan pilihan. Dan pilihlah Yesus di atas segalanya. Sebab ketika engkau memilih Yesus di atas segalanya, engkau memiliki segalanya. Saya pernah membuat satu album CD yang isinya lagu-lagu hymn, lagu-lagu kidung jemaat, yang kata-katanya saya permudah dengan bahasa sehari-hari. Sebab di dalam kidung jemaat ada banyak kata-kata baku yang mungkin hari-hari ini sudah generasi sekarang sudah tidak mengerti lagi. Jadi saya permudah dengan bahasa sehari-hari. Nah saya yakin kita semua tahu akan pujian ini. Kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Keindahan dunia tiada artinya. Kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti, karena kekal kasih dan kuasanya. Kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Kemegahan dunia pudar sinarnya. Kan ku pilih Yesus, Dia yang abadi, karena dunia ini akan binasa. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain.
anugerahnya selamanya. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan dalam hidup ini, tetap pilihlah Yesus di atas segala-galanya. Sebab keindahan dunia, kemegahannya ini akan berlalu. Semua yang ada di dunia ini fana, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih Yesus di atas segalanya, kasih dan kuasanya akan kekal dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya pegang terus tangannya, jangan lepas. Apapun yang dunia tengah tawarkan bagi kita hari ini, jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup kita. Terus melangkah bersama dengan Dia. Nikmati anugerahnya selama-lamanya dalam kehidupan setiap kita. Mari sekali lagi kita mau menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita mau katakan, kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Keindahan dunia tiada artinya, kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti, karena kekal kasih dan kuasanya. Mari sekali lagi katakan, kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Kemegahan dunia pudar sinarnya, kan ku pilih Yesus, Dia yang abadi, karena dunia ini akan binasa. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Sekali lagi katakan, takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus di atas segalanya, anugerahnya selamanya.
Kita mau sama-sama buka kitab Markus, Bapak Ibu Saudara. Markus 14 ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Mari kita baca sama-sama. Judul dari perikop ini, Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah satu dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. So sad ya Bapak Ibu Saudara, dia sampai mengutuk dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itulah berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara, Petrus ini paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kita semua mengamini dia sangat amat mencintai Tuhan. Namun ketika keadaan membuat dia menyangkali Tuhan, dia pun menangis terseduh-seduh. Markus 14 ayat 54 tadi berkata, "Dan Petrus mengikuti dia dari jauh." Saya percaya semua kita pernah melakukan perjalanan bersama dengan rombongan dengan cara beriring-iringan kendaraan, Bapak Ibu Saudara. Entah kita sedang pergi ke tempat tertentu atau kita sedang pergi keluar kota dan sebagainya. Dengan beberapa mobil kita beriring-iringan. Dan biasanya ada 2 hal yang membuat kita melakukan perjalanan seperti itu. Yang pertama, kita masih asing dengan daerah yang akan kita tuju. Itu sebabnya kita memilih untuk mengikuti dari belakang. Sebab kita tidak tahu rute mana yang harus ditempuh. Dalam kondisi seperti ini, fokus kita tentu saja hanya pada kendaraan yang ada di depan kita. Bahkan kita mungkin akan meminta bantuan kepada penumpang lain untuk memperhatikan setiap gerakan dari kendaraan yang kita ikuti. Kita takut kehilangan jejak, walau itu hanya sebentar. Bahkan kita mungkin akan mencoba untuk menghafal nomor kendaraan mobil di depan kita itu, kalau kita kehilangannya. Yang kedua, kita mau berjalan beriringan dengan kendaraan lain itu karena kita mempunyai kepentingan dengannya. Entah nanti sampai di tujuan atau selama di perjalanan,
Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak perlu khawatir kalaupun harus terpisah sejenak. Karena kita merasa sudah mengenal jalan itu, bahkan mungkin kita akan berjalan menyalip kendaraan di depan kita itu dengan mendahuluinya. Yang penting nanti kita akan ketemu di tempat yang ditentukan dan kita bisa kontak-kontakan gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika hidup ini bisa diibaratkan sebuah perjalanan, menjadi orang Kristen adalah sebuah perjalanan mengikuti Kristus sebagai pimpinan kehidupan. Tetapi sebagaimana ilustrasi iring-iringan kendaraan tadi, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tipe yang manakah kita? Yang pertama atau yang kedua? Kisah Petrus yang kita baca saat ini menggambarkan hal ini dengan baik sekali. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Markus 14 ayat ke-45 tadi, dikatakan bahwa Petrus mengikuti. Tetapi Petrus mengikut dia dari jauh. Ya, ketika para murid tercerai-berai di Taman Getsemani, hanya dua dari antara mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, yang tetap mengikuti dia hingga ke pengadilan. Tetapi justru saat itulah terjadi suatu peristiwa yang mencoreng heroisme Petrus. Yang sebelumnya dengan gagah berani berkata, kalaupun semua orang meninggalkan Yesus, aku sekali-sekali tidak. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab peristiwa yang mencoreng heroisme Petrus itu? Karena Petrus tanpa sadar telah menciptakan jarak antara dia dengan Yesus dengan mengikutinya dari jauh. Seringkali banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus, bisa menjadi seperti Petrus. Kita memang mengikuti dia, tetapi sebenarnya kita menciptakan keberjarakan antara kita dengan Kristus. Demi kepentingan manusia, kita bahkan seringkali tanpa ragu-ragu untuk agak mundur sedikit, supaya tidak terlalu dikaitkan dengan Kristus. Supaya orang tidak terlalu mengenal kita ini adalah orang Kristen. Kita tidak mau tampak terlalu rohani atau kudus. Dengan kesadaran penuh, Bapak Ibu Saudara, kita biarkan terjadinya keberjarakan itu. Karena kita berpikir, nanti jika kita memang ada perlu gitu, pada waktu kita membutuhkan pertolongan, pada waktu kita perlu dengan Tuhan, kita bisa kembali mengejar Dia, mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, bukan seperti ini yang namanya menjadi murid Kristus, pengikut Kristus. Ketika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka pada saat itu juga kita mengaku bahwa kita tidak mampu, bahkan kita tidak bisa berjalan tanpa Dia setapak pun. Sehingga kita perlu senantiasa diajar dan dibimbing olehnya. Hati seorang murid sudah seharusnya selalu dipenuhi oleh keinginan untuk melekat kepada gurunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, camkan ini baik-baik. Jangan hanya mengikuti Dia,
tapi melekatlah kepadanya. Yang mau berkomitmen bersama dengan saya, mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Keindahan dunia tiada artinya, kan ku pilih Yesus, Dia yang berarti, karena kekal kasih dan kuasanya. Kan ku pilih Yesus di atas segalanya. Kemegahan dunia pudar sinarnya, kan ku pilih Yesus, Dia yang abadi, karena dunia ini akan binasa. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama katakan, takkan ku lepas pegang tangannya, melangkah bersama Dia. Kan ku pilih Yesus, tiada yang lain, anugerahnya selamanya, anugerahnya selamanya. Sampai selamanya, takkan pernah berakhir. Anugerah-Mu, kasih sayang-Mu selamanya. Selamanya
hanya Engkaulah Tuhan Yesusku. Kan kami pilih, kan kami ikuti seumur hidup kami. Tiada yang lain, takkan pernah tergantikan. Hanya Engkaulah pilihan kami di atas segalanya. Pilih Tuhan Yesus di atas segala-galanya, sebab tidak akan pernah sekalipun Dia mengecewakanmu. Pilih Dia di atas segala-galanya, sebab anugerahnya kekal bagi setiap kita. Kasih sayangnya kekal bagi setiap kita. Pilih Dia di atas segala-galanya, maka engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Pilih Dia di atas segala-galanya, sebab hanya Dia penjaga dan pemelihara hidupmu, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap menjagamu. Pilih Dia di atas segala-galanya, karena segala yang lain akan pudar. Segala sesuatu yang lain di muka bumi ini akan hilang. Tetapi ketika kita memiliki Dia, kita memiliki segalanya sampai kekekalan. Itu sebabnya jangan terpengaruh, jangan tergoda oleh tawaran yang diberikan oleh dunia untuk meninggalkan Dia, untuk menjaga jarak, menjauh, mundur daripadanya. Tetapi ketika godaan yang ditawarkan dunia itu datang dalam hidup kita, justru di saat itu kita harus semakin melekat kepadanya, semakin dekat kepadanya, sebab hanya Dialah sumber segala-gala yang kita perlukan dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, panutan dalam hidup kami. Betapa sering kami bersikap seperti Petrus. Seringkali kami begitu menggebu-gebu menyatakan kasih kami kepadamu, bahwa kami akan setia selamanya. Bahkan di atas segalanya kami akan tetap memilih-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Namun di saat dunia menawarkan begitu banyak hal kepada kami, maka kami masuk ke dalam dilema antara setia kepadamu dengan apa yang dunia tawarkan bagi kami. Sehingga kami seringkali memilih untuk mundur sejenak dari kasih dan dari hadapan-Mu, Tuhan. Maafkan kami. Itu sebabnya hati kami menjadi susah, karena telah seringkali mengecewakan-Mu. Kami telah mengumbar begitu banyak sekali janji kepadamu yang tidak dapat kami tepati. Kami telah berencana berbuat baik, namun hal itu belum kami laksanakan. Sungguh kami tidak layak untuk kasih-Mu. Perasaan bersalah dan malu selalu melingkupi hidup kami. Dan perasaan ini seringkali menyeret kami menjadi orang yang gagal untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dan perasaan ini seringkali menyeret kami menjadi orang yang gagal untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dan yang lebih buruk lagi dari rasa bersalah itu adalah perasaan takut bahwa kegagalan kami telah memisahkan kami dari kasih-Mu. Bukan kegagalan sederhana yang telah mengakibatkan kami tersandung. Sebaliknya kami telah melipat gandakan dosa-dosa kami, sehingga menjadi gunung yang menghalangi pandangan kami terhadap kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami perlu mendengar perkataan-Mu yang selalu dipenuhi dengan kemurahan yang tidak berkesudahan,
bagaikan hujan yang menyegarkan jiwa kami. Perdengarkanlah perkataan-Mu segera ya Tuhan. Kami haus akan kemerdekaan pengampunan-Mu atas segala kelalaian kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Tarik kami untuk lebih dekat kepadamu, karena kami tidak mempunyai cukup keberanian untuk itu. Hanya karena kasih karunia-Mu lah kami boleh tinggal dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari semua kita yang berkomitmen untuk memilih Tuhan di atas segala-galanya dan menjadi pengikut yang setia sebagai murid-Nya. Mari sama-sama kita mau katakan amin.